Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narasa Putri dengan NIM 23563301044. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari pembuatan laporan praktikum pertemuan 11, di mana pada pertemuan ini saya membuat sebuah menu, yaitu menu sensor yang akan mendeteksi 3 pembacaan sensor, yaitu sensor akumulator, proximity, dan sensor light. Nah, lalu yang kedua adalah membuat login, di mana kita bisa menggunakan login with kamera dan disertai lokasi kita terkini. Jadi setelah login itu, lokasi kita itu akan muncul di bawah setelah kita melakukan pengambilan gambar. Oke, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Untuk yang pertama, karena kita membuat sensor, kita membuat menu baru, jadi saya membuat package baru bernama sensor yang berisi fragment sensor. Lalu kita menambahkan menu tersebut di main activity. Sebelum itu kita tambahkan juga menunya di raise menu. Kita lihat di sini. Nah, di sini saya tambahkan menu dengan ID sensor dan dengan menambahkan icon baru juga, lalu dengan title-nya sensor. Lalu kita lihat untuk di main activity-nya. Nah, di main activity-nya juga saya menambahkan ID sensor, di mana ketika pengguna mengklik ID tersebut, maka fragment itu akan berpindah ke fragment sensor. Jadi setelah klik akan pindah ke fragment sensor, lalu akan muncul sebuah tools atau pesan singkat pop-up gitu dengan memberitahu bahwa sensor klik. Jadi kita tuh diberitahu bahwa kita lagi menekan sensor. Oke, sudah. Lanjut kita lihat di fragment sensor. Nah, di fragment sensor, karena kita akan mendeteksi 3 sensor, tidak lupa kita tuh harus deklarasi 3 sensor tersebut. Yang pertama acelerator, proximity, dan light. Lalu saya juga menggunakan active sensor type. Ini fungsinya adalah untuk jenis sensor yang aktif, menyimpan jenis sensor yang aktif. Lalu kita juga menggunakan binding seperti biasa. Binding, lalu di sini ada override font created, di mana ini adalah fungsinya untuk mempersiapkan sensor-sensor 3 sensor tersebut untuk digunakan pada perangkat keras atau pada untuk digunakan dalam aplikasi. Lalu kita juga set toolbar-nya sebagai action bar, di mana toolbar tersebut akan berada di atas nantinya. Lalu kita juga memanggil menu sensor toolbar menu dengan ID sensor toolbar menu, di mana nanti di fragment itu akan muncul menunya. Kita lihat ya, menu apa saja muncul. Nah, di sini saya menyimpan icon menu yang dimana nanti di toolbar itu ada icon, yaitu ada icon accelerometer, icon proximity, dan icon light. Nah, di sini kita juga show action-nya always, jadi dia muncul icon tersebut di toolbar-nya. Langsung kita lihat yang tadi, fragment sensor. Nah, selanjutnya itu ada option item select. Nah, ini adalah event ketika pengguna mengklik salah satu item, maka sebelum itu sensor itu akan dimatikan. Jadi setelah saat pengguna mengklik, sensor sebelumnya itu akan dimatikan. Lalu ketika pengguna mengklik menu accelerometer, maka sensor itu akan aktif. Sensor akan diaktifkan, lalu sensor akan disimpan di active sensor type yang seperti saya bilang tadi. Ini fungsinya untuk menyimpan jenis sensor yang lagi aktif, lalu akan muncul berupa teks dan icon. Nah, di sini kita lihat ada teks dan iconnya. Jika tidak bisa, maka akan muncul terus juga bahwa accelerometer tidak tersedia. Begitu juga untuk proximity, sama, dan untuk light. Lalu ada override font on sensor change. Ini nih adalah menerima data real time. Jadi setelah pengguna mengklik itu, maka dia akan menerima data yang real time. Dan di sini juga kita menggunakan debug. Jika datanya itu tidak diterima atau tidak terbaca, maka akan langsung muncul di log D atau log Z bahwa sensornya debug atau tidak kepanggil. Lalu kita lihat di sini. Di sini adalah setelah pemanggilan itu, maka
format data yang tampil itu berdasarkan sensor masing-masing. Kita lihat seperti ini, resultnya, formatnya itu akan berupa nilai X, Y, dan Z. Nah, kita lihat juga untuk sensor proximity, karena dia merupakan sensor jarak antara objek, jadi format yang keluar itu adalah cm. Dan untuk sensor light, itu tuh ada lux, karena kita tahu ini adalah untuk menghitung intensitas cahaya. Di sini, ini mengupdate terus hasil dari real time-nya tadi, jadi dia akan update terus-terus. Selanjutnya, override ini sebenarnya opsional karena ini untuk mendeteksi perubahan akurasi dari sensor. Oke, kita langsung saja lihat untuk file XML sensornya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, tampilannya hanya sesimpel ini. Kita menggunakan toolbar. Lalu toolbarnya saya bikin detailnya langsung di sini. Nah, untuk image view ini adalah image default. Ini text view. Ini defaultnya ketika kita belum menekan salah satu item. Jadi kita menekan, dia akan menyesuaikan berdasarkan ikonnya. Ketika menekan accelerometer, maka gambarnya berubah menjadi icon accelerometer, dan text view-nya juga akan berubah menjadi accelerometer berapa gitu. Nanti kita langsung lihat pas kita run aplikasinya. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan login with kamera, kita lihat untuk loginnya. Nah, sama yang pertama itu kita lakukan deklarasi dan inisiasi untuk kamera dan lokasi. Nah, di sini ada foto file dan foto URI. Ini nih untuk mengakses dan menyimpan foto yang kita ambil. Lalu kita menggunakan permission launcher. Permission launcher ini untuk mengakses dan menangani hasil dari foto tersebut. Lalu ada on phone create, kita menggunakan binding. Lalu kita inisialisasikan lokasinya, set up semua permission. Nih, lalu ada tombol login with kamera. Di sini, di mana nanti ada tombol login, di mana ininya akan muncul pesan apakah diizinkan untuk menggunakan kamera. Dia akan meminta izin terlebih dahulu kepada pengguna. Jika iya, maka kamera akan langsung bisa digunakan. Lalu setup permission, kita meminta permission juga untuk izin kamera. Nah, untuk izin kamera, jika tidak akan muncul terus juga seperti biasa. Nih. Lalu ada izin untuk lokasi, kita gunakan ini. Dan izin untuk mengambil gambar atau mengambil foto. Nah, ini nih adalah untuk meminta permission di aplikasi. Jadi memastikan apakah aplikasi punya izin untuk kita mengakses lokasinya atau tidak, maka dia akan meminta izin terlebih dahulu. Lalu ini adalah ketika kita mengambil gambar. Jadi kita menggunakan file folder agar kamera dapat menyimpan foto ke file tersebut. Lalu kita di sini adalah pengambilan gambar. Jika tidak, maka akan muncul terus juga. Nah, ketika kita sudah mengambil gambar, gambar tersebut akan tersimpan di direktory sementara, yaitu change dir. Dia akan tersimpan sementara di sini. Lalu kita lanjut ke private fetch location. Nah, ini adalah mengambil lokasi terakhir dari perangkat. Jadi dia akan mengambil lokasi tersebut yang berupa latitude dan longitude-nya. Kita ambil sini koordinatnya. Lalu saya menggunakan geocoding, yaitu kita mengkonversi koordinat agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Nah, di sini kita bisa lihat saya juga menggunakan ini, di mana di sini berupa sublokali ini adalah wilayahnya, lokali ini adalah kotanya, dan ini provinsi, dan ini negaranya. Jadi yang tampil itu adalah berupa ini. Jadi dia akan mengkonversi karena kita menggunakan kelas geocoder. Akan muncul snack bar untuk lokasinya. Nah, yang terakhir itu ada intent, yang dimana button ini akan mengarahkan kita ke my activity. Selanjutnya kita lihat untuk file XML-nya. Ketika pengguna sudah menggunakan kamera, maka hasil dari penggunaan kamera itu akan muncul di sini. Ya, hasilnya akan muncul di sini. Begitu juga dengan lokasi, karena ini lokasinya belum ditemui, maka bacaannya
bacaannya masih lokasi belum tersedia. Jika sudah, maka nanti lokasinya akan muncul di sini koordinat dan lokasinya. Lalu di sini button loginnya seperti saya bilang tadi, ini codingannya. Atur di Android manifestnya, dimana kita menambahkan permission untuk location, kamera, untuk internet kita gunakan agar aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Lalu kita juga menambahkan file providernya di sini. Baik, karena sudah, kita akan coba running di device aslinya. Nah, setelah kita hubungkan, maka perangkat kita akan muncul di atas ini. Maka kita sudah bisa run aplikasinya. Kita coba run aplikasinya. Sorry. Oke, bisa running. Kita pertama splash screen, lalu langsung diarahkan ke welcome screen activity. Kita swipe. Kalau kita tekan next, kita akan diarahkan ke login activity. Nah, karena kita sudah berada di login activity, ini kan belum ada apa-apa, lokasinya belum tersedia, jadi kita coba untuk tekan button login. Nah, maka akan muncul sebuah pesan, dia meminta izin untuk penggunaan kamera. Jadi kita izinkan. Oke, kita ambil gambar. Oke, jika sudah kita tekan oke, maka gambar kita akan muncul di situ. Nah, lalu dia akan meminta izin juga untuk pengaksesan pengaksesan lokasi di perangkat ini. Kita tekan. Nah, lalu akan muncul snack bar lokasi dan juga akan muncul lokasi kita di bawah ini. Koordinatnya, longitudinnya, lalu ada lokasi Lembasari, Kecamatan Baidau, Indonesia. Betul ya, lokasi saya sekarang ini berada di Lembasari. Lalu kita coba tekan login. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bahwa tadi itu muncul gambar kita, gambar defaultnya. Lalu ketika kita sudah mengambil gambar, maka yang muncul itu muka saya. Oke, kita langsung ke sensor ClickUp. Nah, kita akan coba mendeteksi salah satu sensornya. Nah, di sini karena kita belum mengklik salah satu item sensor tersebut, jadi gambar dan teksnya itu masih teks default. Kita coba kita klik, nah maka akan berubah dan dia akan membaca sensor. Kita coba klik kanan, yang membaca sensor, kita coba check. Dia juga membaca sensor. Oke, kita coba untuk yang proximity. Nah, dia berubah. Proximity-nya 5,0 cm. Kita coba dekatkan kamera, 0,0 cm. Coba jauhkan. Tutup, 0,0. Jadi sensornya membaca ya, dan berfungsi. Lalu kita coba untuk light. Nah, di sini light-nya itu adalah 4,0 lux. Jadi kita coba terangin ya. Nah, ini sensornya membaca dengan intensitas cahayanya itu di atas 500,0 lux. Oh, 600. Oh, ya, kita bisa lihat bahwa sensornya itu berfungsi ya, dia membaca intensitas cahaya. Oke, kita makin dekatkan juga untuk baca. Oke. Jadi bisa kita ketahui bahwa 3 sensor ini berfungsi dengan baik, dia juga bisa membaca. Oke, kita coba matikan. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.